Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Luar biasa ketemu lagi bareng saya, Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Kita akan menghadirkan sosok yang kreatif tentunya, yang bisa menginspirasi teman-teman semua, pemirsa semua yang lagi nonton dimanapun Anda berada tentunya ya. Dan kali ini tentunya kalau berbicara tentang perkembangan hiburan, khususnya di dunia musik ya, ini kayaknya yang semakin membesar ataupun meningkat sekarang ini membuat peluang usaha dalam industri musik ataupun hiburan di bidang tersebut ini makin bertambah ya. Contohnya juga peluang usaha dari bisnis dapur rekaman. Kali ini kita akan bahas ya bagaimana sih peluang usaha dari bisnis dapur rekaman bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Kak Citra Hasan Nasution dan juga ada Bang Arif Fatur. Halo Kak Citra. Sore. Sore, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Arif sehat? Sehat. Sehat ya. Panggilannya Bang Arif ya? Ya, boleh. Bener ya? Oke, kali ini kita akan bahas tentang dapur rekaman. Kalau bahasa biasanya apa sih Kak? Bahasa Studio awam, studio recording ya. Recording Studio gitu ya. Oke. Ini kan berhubungan dengan musik ya, ataupun rekaman gitu ya. Nah, mungkin aku penasaran banget sama awal mulanya dulu Kak Citra ya, terjun di dunia dapur rekaman ini seperti apa Kak? Ya, sebenarnya awalnya kita itu bergerak di bidang apa ya? Di bidang ruang kreatif namanya The Guild House. Gitu. Jadi kita sering buat ada acara-acara musik dan juga bidang seni yang lainnya ya. Gitu. Nah, berangkat dari situ kita berpikir kenapa nggak kita juga yang produce gitu ataupun yang produksikan. Sehingga kita kepikiran untuk awalnya itu sebuah home recording alias rekaman yang kecil-kecilan lah. Jadi teman-teman dulu ya, Arif, Iya, benar. teman-teman dulu yang kita coba belajar gimana untuk merekam karya-karya sendiri gitu. Akhirnya berkembang menjadi sebuah studio rekaman yang profesional di tahun 2020 ya. 2020. Pas waktu pandemi. Oh, oke, berarti bareng sama Bang Arif ya? Ya, berdua. itu awalnya Arif Fatur dengan rekan saya yang sekarang jadi suami saya, Tengku Ari. Itu mereka berdua awalnya. Karena mereka yang musisi kan. Kemudian setelah dia menjadi studio rekaman profesional karena sudah merambah ke bukan hanya rekaman saja tapi juga udah publishing sampai ke panggung gitu, maksudnya siap edar gitu kan. Sehingga terlibatlah saya dan juga tim satu lagi namanya Damai Ovana gitu. Oke, jadi ini suami mana? Nonton Suaminya ya? lagi jaga anak saya. Oke, ini kali ini yang ngambil peran adalah Kak Citra Iya, kali ini ya untuk bisa sharing bersama kita semua di sini. Oke, berarti ini kolaborasi antara pertama sekali Bang Ari ya namanya, Iya. Bang Ari sama Bang Arif, kemudian juga Kak ikutan ya Iya, sama betul. satu lagi ada Melvani ya namanya. Dami. Ya? Dami. 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 Oke, kalau begitu di tahun 2020 Iya. ya berarti di awal-awal pandemi. Iya, awal pandemi Bisa banget dibilang 2-3 tahun Agustus ini kalau ya. nggak salah waktu itu ya. Ya, Agustus 2020. Iya, 2 Betul. tahun dan 3 tahun ini ya Iya. gitu ya. Dan kalau terbilang sih baru sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat juga perkembangan studio rekaman ataupun dapur rekaman ini kan juga banyak juga ya di Iya, betul. Kota Medan ataupun Sumatera Utara sendiri. Kak Citra boleh ceritain ataupun Bang Arif ya, gimana sih perkembangan dapur rekaman di Sumatera Utara sendiri ataupun Kota Medan? Kalau yang Abang lihat sejauh ini. Kalau untuk studio rekaman, kalau dulu kan kita ngelihatnya studio rekaman itu untuk produksi lagu aja gitu kan. Tapi dengan apalagi semenjak pandemi gitu ternyata banyak cabang lain di dalam studio rekaman itu yang bisa diproduksi juga gitu, kayak podcast atau voice over. Itu ternyata memang butuh studio khusus gitu kan, nggak bisa yang sembarangan gitu kan. Nah, kayak akhirnya ya kita ngeliat studio rekaman sekarang di Medan sendiri makin banyak, apalagi yang kecil-kecil lah kita bilangnya, kita yang home recording kan pun udah mulai banyak gitu, udah pada bisa mulai produksi sendirian gitu. Dan juga memang musisi lokal di Kota Medan, mau band ataupun solois ya, itu juga semakin terpacu juga karena sudah banyaknya studio rekaman di sini kan di Kota Medan. Jadi mereka juga, wah aku punya materi nih, ada punya lagu gitu, merasa bahwa punya ada ekosistemnya ya. Benar, Gitu. Jadi nggak ngerasa sendiri-sendiri lagi. Kalau dulu kan identik kalau ada mau jadi penyanyi ataupun mau menjadi musisi kan identik pergi ke Jakarta atau pergi ke studio rekaman yang besar gitu di Medan gitu.
Tapi kalau sekarang dengan banyaknya studio rekaman yang UMKM lah bahasanya ya. Bisa dibilang UMKM. Itu jadi mendorong terutama bagi anak-anak muda. Kalau di Ringo Records tuh banyak sekali anak-anak dari SMP malah, dari SMP, SMA, yang kuliah juga terutama gitu, yang berkarya lah gitu, memproduksi karyanya di Ringo Records. Bener-bener, kalau dulu tuh kayak masih banyak kesulitan ya untuk bisa punya karya sendiri gitu ya. Mesti harus ke Jakarta dan dibilang mahal ya. Tapi ini semakin banyak nih dan menjamur juga, apalagi semenjak pandemi. Karena kalau seperti Bang Arif bilang, produknya nggak hanya lagu aja ya, tapi ada VO, voice over, podcast. Nah podcast nih yang paling banyak juga ya. Tapi kalau aku lihat Kak Cita sama Bang Arif nih lebih mengarah ke yang lebih serius nih ya. Kalau dulu kan home recording nih katanya ya. Oke, kita pengen tahu nih untuk dapur rekaman yang punya Kak Cita dan juga Bang Arif sendiri namanya apa? Namanya Ringo Records. Itu terinspirasi dari drummernya The Beatles, namanya Ringo Starr. Oke. Gitu. Karena memang berangkatnya ya namanya usaha sendiri ya, berangkat dari keminatan, ngefans beratnya para pendiri-pendiri inilah gitu, Ari dan Arif sama The Beatles. Oke. Jadi namanya Ringo ya. Iya. Jadi awalnya itu sebenarnya kita hanya berkutat di bidang rekaman aja gitu ya. Maksudnya rekaman lagu, cover, apalagi jingle ataupun anthem gitu. Itu kayak kemarin tuh ada jinglenya skincare itu, jinglenya salah satu calon presiden kayak begitu. Terus kemudian ya calon presiden beliau kan. Kemudian juga satu lagi apa sih yang satu lagi? Voice over ya, voice over. Kemudian mixing mastering, karena ada juga orang yang sekarang kan dengan kecanggihan teknologi banyak juga yang rekaman di rumah sendiri kan, rekaman di rumah sendiri, jadi mereka kirim materinya untuk dipoles lah di kita ibaratnya gitu, di mixing mastering, bahkan diproduserin. Nah sekarang lagi-lagi karena kebutuhan dari teman-teman pekarya ataupun pelaku industri kreatif, akhirnya kita merambah ke bidang yang lain juga. Jadi kita ada kebutuhan teman-teman untuk bikin musik video ataupun video klip gitu ya. Video live session. Kita juga publishing juga. Jadi kan sekarang teman-teman banyak yang mempublish lagu-lagunya kan tidak hanya dicetak ya, tapi juga lewat platform-platform digital gitu. Bahkan sampai ke manajemen artis gitu. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Cita dan juga Bang Arif ya, keren banget ya. Amin amin. Ternyata produknya, ini aku baru tahu ya, aku pikir hanya dapur rekaman itu sebatas kayak produk apa ya, lagu, kemudian VO dan yang lainnya, tapi ternyata banyak juga ya yang bisa dikerjakan, apalagi di Ringo Records ini ya yang dihasilkan gitu ya. Tapi aku penasaran sama Bang Arif nih, Bang Arif pemain musik ya? Atau vokalis atau apa sih? Solois. Solois. Oh solois. Penulis lagu lah. Penulis lagu. Ada lagu dia di Spotify. Oh yes. Judulnya apa, penasaran nih? Banyak ya? Banyak ya? Udah ada 4 single lah Kak. Dan kalau judulnya mungkin ada yang Hening, Dirik gitu lah. Silakan searching. Hening ya salah satu judulnya ya? Hening. Oke, berarti ya kita cari di platform di Spotify Arif Fatur. YouTube juga ada ya? YouTube juga ada. Wah keren banget tuh. Bang Ari juga ya? Iya, Ari juga sama ya? Aku tuh juniornya Bang Ari sebenarnya. Juniornya Bang Ari, baru ketemu lagi pas 2019-2018 gitu Kak. Ketemu sama Kak Citra juga, kenalan langsung nyambung. Balik lagi jadinya, pengen buka usaha tadi gitu. Karena berangkatnya dari musisi, Bang Ari pun musisi. Oke. Tapi sejauh ini gimana nih untuk di studio ataupun dapur rekamannya punya Bang Arif dan juga Kak Citra ini, gimana antusias masyarakat sendiri? Rame nggak sih yang datang ke tempat kalian atau gimana? Apalagi kan kalau kita lihat memang banyak banget nih dapur rekaman yang lain atau bahkan yang kayak kakak bilang Citra bilang bahkan ada yang buat sendiri di rumah gitu ya. Gimana kira-kira? Kalau mungkin Animonya. banyak atau enggaknya mungkin relatif ya, karena kita bilang banyak, tapi mungkin buat teman-teman lain itu masih sedikit gitu. Tapi rendah hati ya. Berdasarkan kemampuannya kita lah, karena kita tim intinya kan ada 4 orang, itu lumayan cukup sibuk lah, gitu, lumayan padat lah jadwalnya gitu. Karena selain tadi aku bilang beberapa produk itu, untuk lagu aja kan itu mereka punya projectnya itu kan 2 macam tuh, bisa single, bisa album.
Nah kalau yang album ini nih, karena kan bisa sampai 10 lagu, ya itu mungkin yang akan sedikit menyita Waktu tenaga ya. dan waktu di situ Lama, sih. Mas. Tapi kalau antusiasnya gimana menurut Mas? Ya, antusiasnya aku nengoknya kalau misalnya usaha itu Kak, kalau udah mulai bukan lagi teman-teman doang yang datang kan berarti ya Yes. itu udah bisa dikenal orang gitu kan. Ya itu tadi yang dibilang Kak Citra, kalau dalam musik aja itu untuk delivernya ke masyarakat aja butuh butuh peran manajemen, butuh publikasi yang baik gitu kan, butuh apa tim desain yang bikin visual yang baik. Makanya ya kita sih bilangnya respon dari orang makin baik sih gitu. Makin baik ya rame sejauh sih. ini ya. Tapi gimana nih, gimana cara Kak Citra dan juga Arif untuk bisa mempromosikan dapur rekaman sendiri sampai orang juga makin banyak yang datang untuk bisa apa ya memproduksi karya, buat karya gitu. Kalau sejauh ini sih mungkin secara konvensional dua sih ya. Satu pasti mulut ke mulut, Yes. itu pasti gitu. Memang karena memang bisa dibilang hampir 70% lah ya, itu yang datang ke kita itu adalah yang sudah mendengarkan karya kita, gitu. Atau yang sudah sengaja nggak sengaja sudah di marketing lah sama ex klien kita gitu. Jadi kalau mau rekaman di sini, karena memang mungkin tadi menyangkut sama pertanyaannya Kak Gina yang sebelumnya, apa sih yang bisa dibilang buat orang datang gitu itu, karena memang ada studio rekaman tuh banyak, tapi mungkin di Ringo Records itu lagi-lagi kita punya selain tadi produk-produknya, tapi juga kita punya ciri khas kali ya. Iya, Kita punya ciri khas, ada beberapa teknis-teknis dalam rekaman yang kita pegang pakemnya gitu, khususnya dalam bentuk sound dan juga karakter-karakter gitu, yang dibutuhkan oleh para musisi yang mungkin tidak bisa didapatkan di studio rekaman lainnya. Gitu. Ini baru mau kutanya juga nih, Iya. apa sih yang unik dari Ringo gitu jadi, ya? Gitu. Nah yang kedua, mungkin dari segi Bapak bagian marketing, digital marketingnya apa yang menarik Pak? Apa ya, mungkin dia kan sebenarnya aku sama Bang Hari itu Kak sebenarnya musisi aja kan gitu, terus pengen bikin produk gitu. Yes. Makanya pas kita ngaduin gitu ke Kak Citra gitu, kami bikin studio rekaman gitu kan, akhirnya berempat bikin tim itu, yang mengatur manajemennya itu full sebenarnya jatuhnya Kak Citra dan tadi Dame gitu kan. Kita PR-nya tuh bikin produk yang bagus aja lah gitu. Karena produk yang bagus untuk usaha jasa kayak recording kan produk yang bagus yang bikin orang datang berulang kali dan nge-share kalau bagus rekaman di situ gitu. Karena kan studio recording banyak tapi ya yang mau recording yang memenuhi kebutuhan kan ya pasti orang datang ke situ terus gitu. Sama kayak salon, tukang pangkas dan lain-lain kayaknya gitu sih. Cocok-cocok kan? Yes. Tapi tadi kalau Citra bilang ya apa namanya kalian yang pegang ya untuk beberapa sound dan juga karena udah ada musisi juga di sini jadi kayak lebih gampang gitu benar. Untuk bisa ngatur musiknya dan yang lain-lainnya ya. Itu sama kayak mungkin sekolah MC dipegang sama mantan MC gitu lah. Oke, luar biasa ya. Nah, aku juga pengen tahu nih, apalagi pemirsa yang sudah nonton di sini mungkin ada yang tertarik juga untuk buka usaha ya, ataupun lagi ada peluang usaha untuk bisa buka dapur rekaman juga. Hal-hal apa sih yang dipersiapkan ataupun dibutuhkan bagi kita untuk buka satu studio rekaman gitu? Gimana nih Kak Citra? Awal mulanya dulu gimana? Apa nih awal yang perlu dipersiapkan banget? Seperti UMKM pada umumnya, mulai aja dulu dari hal kecil. Itu dulu diawali dari laptopnya Arif, dari sound card yang harga 300 ribuan, ya kan? Mic murah kan. Tapi yang jadi utama pada saat itu adalah kuncinya sih di Ari, suami saya itu banyak banget waktu itu menghabiskan hampir 1 tahun lah ya untuk belajar. Kok pernah cerita waktu itu? Untuk riset apa sih Kak? Kalau misalnya di studio kan alat-alat itu kan sekarang udah digitalisasi gitu kan, sifatnya plugin semua gitu. Kita mungkin nggak nemu alat analog itu di studio mahal aja gitu kan. Kita udah bisa nemuin itu di alat digital. Nah riset yang dilakuin sama Bang Ari selama 1 tahun itu untuk bisa ngejar apa kemiripan atau hasil yang sama dengan studio gitu ya. Itu yang sebenarnya yang mahal ya di situ sih, pengetahuan si mixing engineer-nya atau produsernya.
Itu sih. Dan habisnya akhirnya berkembang ya. Jadi ketika ya seperti pada usaha pada umumnya lah, setelah kita ada bisa nyisihkan beberapa profitnya kita upgrade lah ya. Upgrade alat, upgrade studio dan seterusnya. Tapi penasaran juga sih modal awalnya dulu berapa? Kira-kira karena kan kalau berbicara dapur rekaman ya kalau kita mikirnya mahal nih pasti ya, susah nih pasti butuh modal yang gede. Tapi kalau aku dengar kan awal-awalnya home recording tuh yang cuman butuh laptop dan alat mixing atau yang lainnya. Itu kira-kira berapa sih? Boleh dibocorin nggak kira-kira? Kalau nggak dihitung laptop lah ya, karena laptop udah ada ya. Yes. Nggak nyampe lah 1 juta Arif ya. Sekarang udah banyak sih paketannya kayak di Tokped gitu kan udah banyak paketan home recording gitu. Oh iya. Kalau untuk dia kan ada standar-standarnya kayak yang dipenuhin. Kalau untuk yang rekaman rumah gitu mungkin di bawah 1 jutaan masih ada. Cuman kalau untuk studio disebutnya studio lah, standar studio gitu. Yang udah mulai pakai Drum. Ya pakai audio interface gitu kan segala macamnya itu mungkin ada 2 jutaan gitu. Di luar laptop tadi ya gitu. Yes. Berarti kalau kita bilang terjangkau tidak mahal ya sebenarnya ya, affordable. Tapi kalau perbedaan ketika upgrade ini kan memang bener-bener studio kan berarti memang udah ada ruangannya gitu ya. Bahkan ruangan produser sama si waktu rekaman kan pasti beda, harus kedap suara dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi perbedaan antara yang awal dulu dengan yang sekarang ya, apa sih yang Citra atau Arif upgrade gitu ya? Apa sih perbedaannya yang di-upgrade? Aku penasaran sebenarnya. Paling pertama sih ruangan sih Kak. Yes. Ruangan dulu kan kita bener-bener, kita dulu bahkan nyebut diri kita home recording itu ya karena ruangannya gitu. Karena standar untuk disebut sebagai studio kan ada juga gitu. Akhirnya begitu kita pindah ruangan, mulai punya drum gitu. Sekarang ngikutin perkembangan zaman juga kan, kalau drum akustik dia butuh ruangan yang lebih besar lagi, jadi kita milih drum elektrik tapi yang standarnya udah menuhin studio recording gitu. Mulai beli konsol preamp dan segala macamnya, istilah-istilah dalam recording lah gitu. Dan si mesin utamanya sendiri kayak kalau dulu pakai laptop aku, sekarang udah pakai komputer katakan. Ya gitu-gitu. Itu dari segi studionya, nah dari segi manajemen sama marketingnya juga udah cukup berkembang. Nanti gitu. kita dengarkan juga jawaban itu ya. Aku juga pengen tahu sisi manajemennya sendiri gimana ya. Karena kalau misalnya udah punya studio rekaman kan pasti sesuatu yang sudah besar gitu ya. Dan kalau kita lihat perjalanannya mulai dari nol banget, tapi kalau kita lihat sekarang usahanya juga makin berkembang nih pemirsa ya. Nah kalau gitu nanti kita akan lanjut ya bagaimana sih peluang usaha dari bisnis dapur rekaman. Nanti pemirsa boleh telepon di 0811 6100 386. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke, pemirsa masih di Ekonomi Kreatif dan tentunya masih bersama saya menemani Anda semua, bersama juga dengan Citra dan juga Arif di sini. Kita masih bahas tentang peluang usaha dari bisnis dapur rekaman ya pemirsa. Nah, kita sudah mendengarkan perjalanan dari Citra dan juga Arif ya membangun Ringo ya, Ringo Records ya. Dan kali ini juga kita penasaran banget kira-kira apa sih yang berubah sehingga sekarang menjadi profesional ya, lebih lebih besar lagi, bisa buat studio rekaman dari sisi manajemennya sendiri ya, dan juga marketingnya. Itu kira-kira gimana nih untuk ngatur pola itu sendiri nih Citra? Boleh dikasih tahu? Mungkin lebih banyak kita banyak belajar dari apa yang udah kita jalani lah ya. Jadi kita lihat kebutuhan-kebutuhan juga. Nah tadi seperti aku bilang awalnya kita hanya memang di bidang produksi audio, baik lagu maupun audio-audio lainnya, baru kita berambah ke manajemen artis. Pertama manajemen artisnya itu sampai sekarang ini ada 7 ya artis ataupun musisi Medan yang ada di bawah naungan kita. Tuh ada Arif Faturnya sendiri, ada suami saya dengan bandnya Yoko City Ghost, ada Alkaf, ada Circle Pet, siapa lagi? Ada Lins, Wina, siapa lagi? Waibaniwai. Nah kemudian PR-nya kita adalah ketika lagu ini sudah siap edar, apakah didengar gitu loh sama masyarakat. Terutama kan mungkin challenge-nya adalah ini lagu-lagu produk yang diproduksi secara indie gitu kan, dan tidak secara nasional gitu kan. Pasti kan saingannya adalah nasional gitu.
Ya mungkin salah satunya dengan membuat materi-materi marketing yang cukup menarik ya. Selain pasti basicnya ya pasti dengan sosial media yang cukup aktif gitu. Kemudian kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana teman-teman yang ada di bawah naungan kita ini bisa didengarkan secara offline kan. Apalagi sekarang kan setelah pandemi sudah banyak panggung-panggung musik ya, baik skala kecil maupun skala besar, mau festival, gigs, mau main di kafe gitu kan. Nah itu kita dorong tuh teman-teman untuk bisa memperkenalkan karyanya. Berarti gitu. sampai segitunya juga ya, Iya, nggak hanya sebatas buat lagu udah selesai gitu ya, Betul, tapi juga kayak produser juga ya berarti ya, kayak iya, apa ya, bisa. maksudnya Manajer lah manajer maksudnya. ya, Iya, manajemen juga gitu Iya, ya. betul, betul. Supaya juga mereka bisa terus ngembangin lagunya, nggak Iya, hanya iya. sebatas buat lagu gitu ya. Iya, betul. Wah asik dong kayak gitu. Ya, Jadi kayak ada beberapa timnya. festival di Medan tuh di Deliland, di Meraya, Ya. iFest apalagi kemarin ya. Deliland 2 kali ya. Delen 2 kali. Meraya 2 kali. Itu mudah-mudahan sih artis-artis dari Ringo Records itu ikut meramaikan. Wah keren kali ya. Oke. Selain untuk memasarkan lagu mereka, tapi juga mereka supaya punya jam terbang juga ya. Ya, Nah, jam terbang biar paham gitu loh dunia panggung hiburan itu seperti ini kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya mau buat lagu nih, si band indie ataupun si solois ataupun duo gitu ya, itu kira-kira mereka udah punya lagu sendiri datang, terus nanti dibantu sama tim dari Ringo untuk bisa ngembanginnya, atau memang kadang kalian buat untuk si artisnya, buatin lagu dong atau gimana? Kalau itu tergantung sama kebutuhan dari si talentnya gitu kan. Karena talent itu kadang-kadang dia nggak bisa main alat musik tapi ada nada nih di kepalanya gitu, bisa dijelasin ke produsernya gitu. Lewat contoh-contoh kayak aku pengen nyanyi kayak Tulus kayak ini gitu. Makanya Ringo sendiri basic kami yang sebagai musisi, Bang Ari tadi jadi produsernya Ringo gitu. Karena udah dari 2000 berapa Kak Bang Ari kenal musik gitu kan. Akhirnya pengetahuan tentang musik itu yang bikin Bang Ari punya kapabilitas buat jadi produser gitu. Yes. Tapi kebanyakan sih udah punya lagu sendiri lah ya. Jadi lebih mungkin kayak Kak Gina bilang tadi lebih Aransemen gitu ya musiknya. Iya, lebih nge-produce Lebih gimana dia supaya memenuhi kebutuhan. Karena kadang gini musisi tuh contoh-contoh aja nih ya. Yes. namanya. Aku tuh vokalnya mungkin seperti Tulus, tapi musiknya aku pengen kayak Simple Plan. Itu kan nggak matching tuh. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi kita coba arahin minatnya kamu gimana, karakter suara kamu gimana, musik yang bisa kamu mainkan tuh yang seperti apa gitu. Itu genre penting banget kalau kita ya. Genre itu penting banget. Jadi itu pengetahuan-pengetahuan seperti itu sih yang sebenarnya sering banget berputar di studio kita gitu. Oh oke, berarti serba bisa juga ya, karena tadi ilmunya itu yang mahal sebenarnya ya, yang memang dari sih. dulu Orang-orangnya. terus belajar gimana supaya bisa memenuhi pasar gitu ya. Iya, betul. Wah luar biasa. Oke, nah pemirsa, sekali kita masih buka line interaktif ya di 081161000386 untuk pemirsa yang ingin telepon, silahkan ya, mumpung masih ada Arif dan juga Citra di sini akan berbagi dan juga sharing bersama pemirsa semua ya. Sekali lagi boleh di 081161000386. Nah, kita mau lihat juga nih kegiatan ataupun visual dari Ringo Records sendiri. Pemirsa boleh lihat, ini dia tayangan berikut ini. Oke, ini apa nih? Rumahnya, lokasi. Oh, di lokasi ya. Oh, ini proses pembuatan lagu ya. Ini biasanya yang main, misalnya kalau band mereka memang dia sendiri yang Iya, buat ya. sendiri. Walaupun kadang-kadang juga ada yang minta player dari kita juga gitu. Terutama yang solois biasanya. Ya. Nah, ini lagi proses Rekaman. rekaman. Ini proses lagi take drum. Nah, ini lagi ngapain nih? Masuk ke editing, mixing, pemolesan lah. Oke, ini biasanya berapa lama sih untuk waktu untuk yang tadi pemolesan tadi, Iya. mixing dan yang lain-lainnya berapa lama tuh? Sebenarnya kalau hitung hanya per lagu ya, itu nggak nyampe 1 minggu sih selesai. Nah, ini apa nih? Skincare yang kami bilang tadi, Oh, Glow yang skincare produk-produknya tadi ya. di Bandung itu
ada produk di Bandung yang bikin jinglenya di kita. Oh, Mulai dari gitu. bikin lagunya sampai enggak ding, dari bikin musiknya. Ya, bikin musik ya. Nah, ini artis manajemennya. Ini waktu kita live session di beberapa tempat. Ini di Dailyland. Ini di iFest. Ini di Meraya, Meraya Festival. Kan sampai Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Ringo Records ya, keren banget ya. Jadi memang, jadi ini ya, jadi luar biasa ya, jadi kayak pengen gitu ya buat karya gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan jawab dulu telepon yang satu ini. Halo? Halo? Ya, halo Bapak, Ibu? Ya. Iya Bapak, dengan siapa? Romgur di Medan. Dengan siapa Pak? Romgur. Romku ya di Medan ya. Ya, Romgur di Medan. Saya mau tanya Ibu sama buat Mbak Citra. Mbak Citra, saya kan hobi nyanyi tuh. Cuma memang suara saya nggak sebagus yang lain. Masih ada fals-falsnya dikit gitu. Iya. Kalau misalnya rekaman di tempat Mbak Citra, suara saya bisa diedit jadi bagus nggak? Oh, oke. Kedua, kalau misalnya kayak rekamannya itu kan pakai instrumen dari YouTube yang versi karaoke mungkin. Kemudian nanti kalau saya upload ke YouTube itu kena yang namanya disclaimer ya, pakai copyright itu. Pengalamannya ada nggak kayak gitu Mbak Citra? Oke, itu aja Pak. Ya, makasih Mbak Gina, sukses selalu, keren banget acaranya. Wah, terima kasih Pak Ronggu ya. Langsung kita jawab nih pertanyaannya. Oke, mungkin salah satu dulu pertanyaan pertama ya. Kalau misalnya suaranya nggak terlalu bagus, tapi mungkin banyak ya, apalagi generasi milenial, Gen Z sekarang yang memang pengen punya karya, karena nggak ada habis-habisnya ya gitu ya. Apalagi di media sosial yang memang pengen ngembangin bakatnya. Suaranya kurang bagus misalnya, ataupun masih ada falsnya, masih mau belajar tapi pengen rekaman, punya karya. Bisa dibantu nggak gitu ya? Bapak mixing engineer. Gimana Pak Arif? Pak Arif. kalau pertanyaannya bisa sih. Cuman Yes. ya kalau semangatnya bikin karya pasti latihan terus sampai akhirnya jadi beneran nggak perlu diedit lagi gitu. Kalau Yes. bisanya pasti bisa gitu. Tapi memang harus apa ya, kalau semangat bikin karya tadi seperti Iya, Arif bilang ya, semangat bikin ya karya. semangat terus latihan ya. Tapi kan memang kalau rekaman satu-satu kan, misalnya gini, bait yang pertama Iya, satu benar. dulu, kalau yang kedua misalnya fals, ulang lagi bisa kayak gitu kan? Bisa, bisa. Kalau sekarang sih bisa. Kalau dulu yang kali. Dulu banget, oh nggak bisa, harus satu lagu Emang tuh harus, full, nggak boleh Bahkan satu dipotong-potong. band tuh sekali nyanyi harus selesai Mulus gitu kan. selesai gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa ya. Sekarang Oh udah berarti bisa Pak Dong, ya udah rekaman aja langsung ya. Karena memang khususnya kalau sekarang karena semenjak udah teknologinya seperti itu, even seorang Billie Eilish itu sebenarnya rekaman untuk vokal satu lagu dia itu sampai puluhan layer. Jadi dia potong potong A. Jadi bukan berarti kita mendeskripsikan bahwa di bawahnya Billie itu nggak gitu ya gitu. Yes. Cuman maksudnya nggak nutup diri kok kalau sebenarnya kamu punya apa ya, merasa kayaknya suaraku nggak oke nih, coba aja dulu, kali aja bisa kita inilah ya, kita bantu. Supaya dapat hasil terbaik gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga Nggak gitu apa-apa, ya. dicoba Oke. aja dulu. Pertanyaan kedua, kalau misalnya kita ambil musik kan kadang apa Dari ya? YouTube, Copyright ya. Iya, ngambil musik dari YouTube gitu. Terus kita kan banyak tuh dia langsung apa namanya nyanyi, langsung upload, posting di sosial media, YouTube dan yang lainnya gitu ya. Pernah nggak kejadian kena copyright ataupun di apa namanya? Kayak kena ban gitu Iya, ya? kena ban gitu ya. Pernah kejadian gitu nggak sih? Sejauh ini sih belum ya, karena kita emang nawarin untuk bikin musiknya juga ya kan. Bikin musik sendiri gitu. Kalaupun dia mau ke cover gitu. Kalau dia mau ngambil ya kita selalu negesin ini sih, kalau itu emang free copyright gitu, dia nggak bisa memonetize itu gitu. Jadi kalau nggak dimonetize kan bisa nggak dicekal pasti, nggak hilang videonya gitu. Oh, tergantung musiknya sendiri diambil dari mana sumbernya Iya, gitu ya? iya. Khususnya kalau di YouTube ya. Kalau di YouTube itu kan kalau kita pakai musiknya orang, memang dia tidak dilarang atau dicekal, tapi biasanya akan tersinkron secara tersinkron. otomatis bahwa ini lagu si B, si A, si C gitu. Akan ada pemberitahuan juga mungkin ya nantinya Iya, gitu ya. karena ada satu kita pernah buat live session untuk cover memang karena kita kan terima juga klien untuk cover. Nah, otomatis memang tertulis di bawah itu bahwa ini lagu siapa gitu. Yang penting memang kreditnya gitu. Kreditnya kita cantumin. Dan kitanya nggak bisa monetize, tidak bisa mengambil keuntungan dari situ.
rekan-rekan. Sayang sih, tapi ya harusnya kan Iya, bisa makanya sekalian kita ya. lebih banyak sih hasil karya sendiri aja lah. Iya. Tapi oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nih ya. Wira ada mau nanya, ini anak-anak band kita nih ya. Kalian udah punya lagu belum? Oh, belum, oh, pas banget. Harus punya dong. Tapi udah ada rencana kayak pengen buat karya atau gimana? Kalau untuk karya pasti semua musisi pasti mau ya Kak, untuk mau buat karya. Misalnya di satu band itu pengen ada karya nih tersendiri nih, tapi kan mungkin lagi fokus kerja karena sana sini kan masih banyak job. Jadi mungkin untuk buat karya itu kan perlu yang fokus, perlu yang maksimal kan, karena nggak boleh kita campur aduin ke kerjaan. Jadi pasti mau sih, pasti mau untuk karya, buat karya gitu di satu band. Tapi kayak Akustik kemarin juga sempat buat ini loh, apa namanya jingle ya. Jingle, iya. Oh iya. Ditunggu jingle-jinglenya lagi ya untuk acara-acara di TVRI gitu. siap. Sebenarnya kita punya jingle tapi hari ini Iya. lagi nggak dipakai ya. Yes. Semoga next dipakai. Semoga next dipakai, pasti dong. Oke. Nah, aku kembali nih ke Citra sama Arif. Apa namanya, untuk rekaman ya ataupun buat cover dulu deh. Kira-kira berapa sih gitu, mahal nggak sih? Untuk rekaman, Hanya audio gitu. kalau cover aja ya, berarti cover kan nggak musik dari kita ya? Oh beda ya? Beda. Pasti ya, pasti beda, dong. Beda. Jadi beda produk, beda harga. Tapi kita bikin range ini aja deh yang Mungkin range ya pasti. Kalau rekaman tuh dari berapa sampai berapa? Oh iya, kalau rekaman itu dari 1 juta sampai 1.500.000 per lagu. Per lagu. Tapi itu udah satu paket banget. Itu paket mulai dari rekaman. Rekaman tuh instrumen maksimal 5 ya. Maksimal 5 itu kayak drum bass, vokal, 2 gitar. Full ya. Full band. Kemudian kita juga urusin mereka. Oke, sebentar Citra, iya. kita angkat telepon dulu ya. Halo? Halo? Halo, Iya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? saya Marda. Saya mau nanya nih Yes. ke narasumbernya nih Mbak. Ya silakan. Halo. Ya, jadi kan ini saya pengen tahu gimana sih caranya untuk apakah mungkin dari rekaman ini bisa nggak sih untuk memfasilitasi, kan kita pengen rekaman ya, bisa nggak sih difasilitasi untuk ya kita punya peluang nih untuk ya nama pastinya kan kita ya pengen juga kan terkenal gitu seperti itu. Kira-kira seperti apa sih fasilitasi dari teman-teman yang berdua ini, ada Bang Arif dan Kak Citra ya. Oke. Demikian kira-kira. Iya, ini Marda ya tadi ya namanya? Iya betul. Oh, oke, terima kasih. Boleh langsung kita jawab baik, ya. terima kasih. Iya. Oke, tadi sebenarnya udah kita bahas, tapi mungkin ada beberapa jawaban tambahan mungkin. Kira-kira Citra dan Arif bisa nggak memfasilitasi untuk apa ya namanya, konsumen lah ya kita bilang, untuk buat karya. Ya. Mungkin tadi kata kunci yang ku dengar dari Kak Marda ya, tadi itu adalah terkenal. Yes, terkenal. Nah, terkenal itu dia cukup bentuknya impact ya, maksudnya sebuah dampak, sebuah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi yang pasti kalau dalam Ringo Records itu kita pastikan proses dari awal tadi itu kita menghasilkan produk yang berkualitas, kita pasarkan dengan sebaik-baiknya dan kita kenalkan ke masyarakat. Ya mudah-mudahan sih pasti dia punya audiensnya masing-masing. Yeah. Ada dia mungkin kalau bisa dibilang rezeki bisa jadi, iya kan? Atau mungkin dia kekinian gitu kan, mungkin sesuai dengan pasar yang sekarang gitu. Tapi yang pasti menuju ke sananya itu kita fasilitasi gitu. Yes, Menuju apalagi ke- tadi dibilang banyak band-band India yang juga dibantu ya untuk Iya, bisa manggung di beberapa betul, event itu gede salah gitu ya. Itu salah satu caranya. Iya. Salah satu caranya. Jadi bisa masuk ke panggung-panggung besar yang Yes. ada di Kota Medan dan sekitarnya, itu juga kita coba fasilitasi. Wah gitu. enak banget tuh. Oke, nanti akan kita sambung lagi obrolan kita semakin seru pastinya ya bersama dengan Citra dan juga Arif di sini. Dan kita akan break dulu sejenak, kita mau dengerin lagu dari Akustik, silakan. Pemirsa masih di Ekonomi Kreatif. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita untuk tentunya stay nonton Ekonomi Kreatif di sini. Masih bersama dengan Citra dan juga Arif. Kita masih bahas peluang usaha dari bisnis dapur rekaman ya. Luar biasa nih, kayaknya udah banyak kali, udah panjang ya yang kita obrolin ya. Dan memang ini mungkin bisa buka inspirasi untuk teman-teman yang pengen buat karya ataupun mau buka peluang usahanya ya, karena udah dibocorin juga ya gimana awal mulanya dulu ya. Jadi
memang benar-benar gak langsung besar ya Citra ya, tapi memang dimulai dari awal banget, tapi alhamdulillah sekarang udah makin banyak nih, makin berkembang usahanya. Lalu aku mau tanya juga tentang tantangan dan juga kesulitan selama ini, apakah ada kira-kira, karena kan untuk mulai usaha dari awal itu kan pasti susah ya, tapi kira-kira kalau Citra sendiri gimana? Sebelum kita jawab, penelpon ada lagi nih, luar biasa. Banyak hari ini ya, kita jawab dulu ya. Halo? Halo? Ya, halo Bapak Ibu, Ekonomi Kreatif. Selamat sore Mbak, Sore Bapak, dengan siapa di mana? saya Abdul Dudung di Tembung. Oke, Bang Abdi, silakan. Saya mau bertanya sama mbak-mbaknya dan juga masnya, ini saya punya anak, punya potensi untuk buat lagu gitu. Cuma apakah ada potongan harga untuk anak sekolah seperti anak SMA gitu? Kalaupun ada, biayanya berapa ya, Mbak? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdi, thank you ya. Oke, ini juga pertanyaan yang tadi kita obrolin sebenarnya ya, waktu iklan ya. Tapi mungkin boleh langsung dijawab ya, pertanyaan Bang Abdi. Ada potongan harga nggak untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa? Ya Bapak, makasih pertanyaannya. Mudah-mudahan cita-cita anaknya terkabul ya. Untuk harga sih sejauh ini sih alhamdulillah kita belum ada diskon. Karena harga yang kita buat itu adalah paling bare minimum, yang paling murah gitu. Itu udah paling murah, itu yang paling terjangkau. Boleh cek toko sebelah. Tapi ya gitu ya. Tapi tadi kita obrolin juga ya, untuk cover sama buat lagu sendiri harganya juga berbeda ya. Iya, betul. Iya, pastinya akan dibantu. Nanti Iya. boleh langsung tanya ya. Betul. Mungkin kasih tahu IG-nya deh. IG-nya di mana nih? @ringo Instagram. Instagram @ringo records, RINGO RECORDS records ya. Oke, Ringo Records. Itu aja. Ringo Records seperti ini. Iya. Baju yang lagi dipakai Kalau nih. kalau kita orang Indonesia bacanya Ringo ya. Ringo Records. Bukan si Ringo-Ringo ya. Ringo Records ya, di Instagram nanti boleh DM aja. Iya. Oke, kalau gitu mungkin boleh langsung jawab kira-kira tantangan atau kesulitan selama ini yang dirasakan apa aja nih kira-kira Arif? Tantangan banyak kan, namanya usaha baru bikin kan, apalagi untuk dunia peraudioan sebenarnya barang-barangnya itu mahal karena dia nggak bisa nyusut gitu barangnya. Barang elektronik ini kan dia dari mungkin 20 tahun yang lalu pun masih bisa dipakai sekarang gitu. Dan harga jualnya bahkan yang bekas juga lebih mahal. Jadi makanya sulit lah untuk nge-upgrade yang dar gitu, kecuali kita memang dapat pemodal gitu kan. Berarti kan memang harus pelan-pelan gitu. Itu paling tantangan yang paling berat sejauh ini ya kalau untuk equipment gitu. Cuman kalau untuk apa namanya, dunia yang sekarang yang digital gitu, karena perkembangan zaman sih lebih cepat dia menuntut untuk kita upgrade gitu. Oh iya. Menuntut kita untuk upgrade karena ini tahun segini keluaran tahun segini gitu. Tiap tahun ada aja kan itu sih. Ada perbedaan Itu kalau kira-kira teknis di itu sana? sih. Mungkin kalau ngadepin band-band tanya. Oh iya, kalau talentnya. iya challenge saya itu kayak ya kalau dari segi peraudioan. Kalau untuk dari segi manajemen mungkin lebih ke ini ya, apa ya, dunia musik kan salah satu divisi seni yang cukup nomor utama lah ya, yang Ya, diminati. Maksudnya industri hiburan. semua orang dengerin musik gitu kan. Tapi menjadi pelaku musik kan gak gampang, kakak sama abang-abang yang jadi home band juga pasti paham lah ya kan. Jadi pemusik tuh susah gitu kan, karena challenge-nya banyak gitu. Challenge-nya baik dari segi waktu, kemampuan, keahlian, dan yang pasti adalah apresiasi. Iya. Gitu, apresiasi. Apa namanya, khususnya mungkin dari band-band yang secara nasional tidak dikenal gitu. Ketika mungkin itu harus diakui memang gapnya masih sangat besar sekali gitu. Jadi kalau kita sering dengar gitu ya, datangkan siapa namanya dia? Datangkan Dewa 19, Dewa. oke besar lah namanya. Atau mungkin yang Pamungkas. enggak sih, yang band-band anak kecil, Cowboy Junior Oh, yang Cowboy sekarang tuh Junior, gitu, ya. contohnya TBA gitu itu kan. Atau bahkan band-band yang mungkin dari Jakarta gitu ya, dari nasional bisa dengan puluhan sampai ratusan juta gitu. Tapi dengan band-band yang ada di lokal tuh masih sedikit apresiasinya gitu, bahkan sangat tidak seimbang gitu kan. Itu yang mungkin jadi challenging, jadi teman-teman yang awalnya semangat untuk berkarya gitu, ketika tahu bahwa apresiasinya cuma segitu gitu, jadi kayak
lemes lagi, mundur lagi gitu. Itu yang sering kita semangati sih gitu untuk supaya bisa lebih kerja keras lagi di proses ini gitu. Betul. Iya, memang banyak tantangan juga, apalagi makin menjamur ya. Iya. Orang-orang yang pengen bahasanya pengen terkenal gitu ya buat karya gitu ya. Oke, kalau gitu kalau kita mau buat produk lagu, pernah juga nggak dapat orderan yang juga plus video gitu buat video klipnya juga? Karena kan sering kayak gitu ya, kalau paling minimnya lah cover yang memang pasti ada kayak orang lagi rekaman di studio rekaman buat video gitu. Pernah juga nggak buat kayak gitu? Produce juga nggak? Iya, pernah ada beberapa. Bahkan Arif Fatur sendiri itu dia sudah menghasilkan satu lagu namanya judulnya Selama dan juga video klip ya yang dikelola oleh kita juga. Tapi untuk saat ini dan tetap dibuka ya maksudnya. Tapi untuk saat ini kebetulan sekali kami itu sedang ada program namanya Ringo Live. Jadi kami mencoba untuk menunjukkan sebuah produk kami yang bernama live session yang kami anggap cukup proper gitu. Bukan hanya dari segi videonya tapi juga audionya. Gitu. Jadi ketika kamu merem juga sebenarnya lagunya enak, bisa didengar dengan nyaman. Jadi bukan hanya todong by kamera gitu. Memang betul-betul diproduksi dengan semaksimal mungkin dan dengan visual yang sangat bagus lah gitu. Yang tadi ya live session tadi ya. Iya, live session sering tadi. dilaksanain atau Iya, gimana? ini untuk Episode saat ini 4. sudah berapa band ya, Rit? Udah 4, episode 4. Udah episode 4. Oke, itu sebulan sekali atau gimana? 2 kali sebulan ya? minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kemarin dari mulai bulan puasa lah pokoknya. Ini baru sebulan, baru 2 bulan lah gitu. Wah, luar biasa nih. Aduh. Dan akan ada 3 band lagi ya? Iya, kan. Iya. Tapi sejauh ini manfaatnya jadinya signifikan ya. Jadi makin banyak pendengar juga ya. Lumayan. Karena ternyata kami lihat kebutuhan ataupun minat lah ya teman-teman itu yang bikin lagu, yang bisa bikin lagu banyak. Yang bikin video jago banyak. Wah, sekarang kita by handphone aja kan udah pada. Tapi di mana kita bisa dengar dan mendengar dan menonton dengan nyaman gitu, dengan menarik gitu. Disitulah kami coba masuk gitu. Oke. Dengan adanya Ringo Live. Jadi Luar biasa. karena banyak juga penasaran. Oke, band ini jago, enak lagunya. Kalau live-nya gimana? Itu masih pertanyaan sampai sekarang. Iya. Jago nggak nyanyinya? Editan apa? Sok denger gitu. Jadi kan membimbing juga sebenarnya ya para ini ya, para talent gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya kita masih pengen banyak ngobrol gitu, tapi waktu nggak terasa udah di penghujung acara. Aduh, nggak mau pisah sebenarnya. Jadi mungkin boleh kasih harapan sedikit terkait tentang peluang usaha di dunia rekaman untuk para studio rekaman yang lain ya, ataupun para talent hiburan di Sumatera Utara. Arif dulu mungkin. Kalau buat talent-talentnya ya mungkin karena kita kota besar, tapi karena tadi ngomongin apresiasi dan segala macamnya, distribusi yang pengen terkenal dan segala macamnya, kayaknya fokus berkarya dulu gitu. Kayak mesti semangatinnya terus fokus berkarya aja, biar kalau karyanya udah bagus nanti dia ngomong sendiri tuh kan kemana-mana gitu. Betul sekali. Citra gimana harapan terkait tentang peluang usaha di dapur rekaman terkait Ringo dan juga ini ya para teman-teman yang lain lah ya yang juga buka usaha yang sama. Ya tetap semangat lah ya, tetap semangat. Walaupun memang ini bukan sebuah usaha yang mainstream ya, bukan kuliner dan teman-temannya, tapi bisa dibilang sih cukup menjanjikan dan cukup yang pasti itu kalau dari segi murni bisnisnya, tapi yang paling penting adalah kami lagi-lagi sebelumnya kan bercerita bahwa kami itu berangkat dari sebuah ruang kreatif literasi dan seni dan literasi yang bernama The Gill House. Semangat itu yang masih terus kami pegang gitu, bahwa Ringo Records ini selain sebagai unit usaha tapi juga sebagai agen pendidikan sebenarnya bagi teman-teman ataupun anak-anak muda pelaku industri kreatif di Medan khususnya musik, untuk tidak putus semangatnya untuk berkarya dan memperkenalkan karya-karyanya dan juga meningkatkan kualitasnya di masyarakat gitu. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih Citra, thank you. Terima kasih Arif, dan terima kasih untuk pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memotivasi semuanya untuk selalu bisa menghasilkan income untuk Anda sendiri pastinya. Dan tentunya tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore. Kita akan menghadirkan bintang tamu yang berbeda, pasti dengan topik-topik yang berbeda. Kalau begitu saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.